Selamat bermalam minggu. Mungkin ia telah menunggu, tapi ingat, jangan pernah untuk memasuki kelambu jika kau belum dapat restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Jadi di video kali ini saya ingin menyajikan video visi misi, pemaparan visi misi calon presiden RI. Kira-kira andai kata mereka mencalonkan sebagai presiden, kira-kira kalian pilih mana nih, Rocky Gerung atau Ibu Irma? Kalau saya pribadi, saya tuh pernah berharap bahwa kira-kira bisa ya Rocky Gerung itu berpaket dengan Bang Sujiwo Tejo untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi perpaduan antara presiden akal sehat dengan presiden jancuter apa? Nah itu tuh. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita lihat pemaparan visi dan misi di antara kedua calon ini. Check it out. Apa beda antara mahasiswa dan buzzer? Coba. Ya sama, dua-duanya bergerak. Buzzer sekedar gerak-gerakin tubuhnya atau gerak-gerakin tangannya untuk nyimpan amplop. Tapi mahasiswa menggerakkan pikirannya untuk kepentingan masa depan. Itu bedanya tuh. Jadi ini forum yang benar karena menyebut gerakan mahasiswa pelajar kebangsaan. Jadi gerakan mahasiswa itu adalah pikiran yang ditanam di dalam tubuh gerakan, itu dasarnya. Jadi kalau Anda punya pikiran dan tidak diwujudkan lewat gerakan, itu artinya Anda bertapa aja tuh. Kalau Anda punya gerakan tidak dituntun oleh pikiran, itu namanya Andanya buzzer. Jadi dari sekarang pisahkan itu. Supaya kita bisa menghasilkan apa yang diinginkan tadi oleh Sultan Lindan, yaitu pemimpin-pemimpin yang otaknya cemerlang, gerakannya masuk sampai tingkat rakyat. Itu yang dilakukan oleh Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, segala macam. Itu yang hilang hari-hari dan ingin kita pulihkan. Jadi seminar yang bagus supaya kita beri tanda kepada bangsa ini. Ada satu momentum ketika orang akhirnya bisa memisahkan mana leader, mana dealer. Itu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita ucapkan selamat datang pada pikiran. Dan pikiran memang berbahaya. Wangi pikiran itu tetap disebut wangi kalau tumbuh di dalam gerakan, dan gerakan itu bisa menghasilkan demonstrasi, people power segala macam. Jadi pikiran berbahaya karena dia potensial untuk menghasilkan gerakan. Wangi tetapi berduri, sama seperti lagu Poison itu. Every rose has its thorn. Ini ada yang doyan slow rock itu. Setiap mawar berduri, tetapi hanya disebut mawar kalau dia berduri. Jadi kita ingin supaya pembicaraan nanti ini masih semacam kata pengantar. Saya ingin agar supaya ada percakapan yang tajam untuk menilai siapa leader, siapa dealer, siapa yang sebetulnya sekedar berkoalisi untuk mendapatkan koktail efek elektoral, siapa yang memang menginginkan ada pikiran diinvestasikan pada teman-teman muda. Nah kita ingin lihat menguji pemimpin ke depan dengan dua kasus. Apakah pemimpin-pemimpin kita punya kemampuan untuk mendeteksi kemungkinan pecahnya proxy war di Pasifik? Apakah pemimpin kita mampu untuk mengevaluasi diri dan mampu bercakap-cakap dengan grammar dunia hari ini yang disebut environmental ethics? Artinya dua kualitas ini di 2024 akan diujikan pada para pemimpin kita. Mampu nggak dia bicara tentang global security? Mampu nggak dia tahu bahwa masyarakat intelektual dunia sedang gandrung dengan grammar yang disebut environmental ethics? Jadi dua itu yang saya ingin tanamkan supaya kita tumbuh di dalam peradaban baru. Peradaban yang memungkinkan kita mencari pemimpin dalam kapasitas itu. Itu dasarnya. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu.
Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah, baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan. Oke bosku, mungkin seperti itu gambaran penyampaian visi misi atau retorika mereka berdua ketika betul mereka berdua menjadi calon presiden dan wakil presiden. Itu pasti akan seru tuh pada sesi debat, ngeri kan? Atau bagaimana saat kampanye menyampaikan retorika, apalagi itu presiden akal sehat kita Bang Rocky Gerung. Oke, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.